Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 izin menjelaskan mengenai materi perubahan dan kelompok. Nah, berikut adalah anggota kelompoknya. Yang pertama, ada Asminatul Muna, ada Hatari Febriana, ada Febrina Rahma, ada Faisa, ada Ella, dan saya sendiri Serena Anadia Eka Pramudita. Kelompok merupakan satu kumpulan orang yang memiliki kesatuan sosial dan mengadakan suatu interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Berikut pendapat pakar yang mengenai pengertian kelompok. Yang pertama, ada W.H.Y. Sport mendefinisikan kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu dengan yang lain. Yang kedua, menurut Kurt Lewin berpendapat, the essence of a group is not a similarity of dissimilarity of its member, but their independence. Yang ketiga, menurut H. Smith berpendapat kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kekuatannya melalui cara dan dasar kesatuan persepsi. Kemudian materi berikutnya yaitu fungsi kelompok sosial. Yang pertama ada fungsi kelompok sebenarnya unik, yang berarti ciri sekaligus fungsinya dapat tergambar pada satu kelompok tertentu dengan sekaligus. Yang kedua, fungsi kelompok merupakan aksesori. Artinya, kelompok merupakan bingkai dari sejumlah kegiatan yang ada dalam suatu kesatuan. Yang ketiga, fungsi kelompok dominans dan belongingness, di mana sekalipun dalam kelompok terdapat kegiatan subkelompok, namun kelompok tetap dapat memelihara rasa dan kebersamaan dari seluruh anggota kelompoknya. Beberapa jenis kelompok yaitu 1. Kelompok formal. Kelompok yang terbentuk yang di dalamnya terdapat struktur yang resmi dan komitmen terhadap lembaga atau organisasi. Di dalam kelompok formal dikenal dengan kelompok komando dan kelompok tugas. 2. Kelompok informal. Kelompok yang terbentuk akibat adanya kebutuhan kontak sosial yang dilakukan oleh orang-orang di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kelompok informal tidak memiliki struktur yang relevan. 3. Kelompok terbuka. Kelompok yang mampu menerima pembaharuan dan perubahan dari lingkungan sekitar. Kelompok ini menganggap bahwa perubahan yang dijadikan sebagai suatu masukan akan menjadi aspek positif yang mampu mengembangkan kelompok. 4. Kelompok tertutup. Kelompok yang berkemungkinan kecil menerima pembaharuan dari lingkungan sekitar. Ini menunjukkan bahwa kelompok cenderung survive pada budaya kelompok tersebut. 5. Kelompok primer. Memiliki jumlah anggota yang kecil, kemudian terdapat kriteria di mana antar anggotanya memiliki perasaan kebersamaan, loyalitas, keakraban, dan mempunyai tanggapan yang sama terhadap nilai-nilai yang dianut anggotanya, serta memiliki anggota yang saling berhubungan secara langsung. 6. Kelompok sekunder. Memiliki anggota yang saling berhubungan lebih secara impersonal atau tidak bersifat pribadi, dengan peran yang jelas dan interaksinya selalu berorientasi pada tujuan. Yang selanjutnya yaitu ada 10 karakteristik kelompok menurut Hemphill, yaitu yang pertama, besar atau banyaknya anggota dalam kelompok itu. Yang kedua, viscidity, yaitu tingkat di mana kelompok itu berfungsi sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga yaitu homogeneity, yaitu tingkatan di mana para anggota memiliki kesamaan dalam umur, jenis kelamin, dan latar belakang. Yang keempat, flexibility, yaitu tingkatan di mana kelompok memiliki hukum-hukum, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur tertentu. Yang kelima yaitu stability, yaitu frekuensi di mana kelompok mengalami perubahan-perubahan pokok dalam organisasi. Yang keenam, permeability, yaitu tingkatan di mana kelompok menolak penerimaan anggota-anggota baru. Yang ketujuh, polarization,
Champion, yaitu tingkatan di mana kelompok bekerja ke arah tercapainya tujuan tertentu. Yang ke-8 yaitu autonomi, yaitu tingkatan di mana kelompok bekerja bebas di bawah pengawasan orang lain atau kelompok yang lebih besar. Yang ke-9 yaitu intimasi, yaitu tingkatan di mana anggota-anggota kelompok berkenalan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu kontrol, di mana kelompok membatasi kebebasan tingkah laku para anggotanya. Dalam kelompok terdiri dari 5 dimensi kelompok. Yang pertama ada participation, yaitu anggota mengambil bagian dalam kegiatan. Yang kedua ada potensi, yaitu kelompok menjumpai kebutuhan-kebutuhan penting dari anggota kelompok. Yang ketiga ada hedoniton, di mana pendapat anggota dapat disetujui oleh kelompok diskusi tersebut. Yang keempat ada position, yaitu posisi seseorang dalam hierarki kelompok. Yang kelima ada dependent atau ketergantungan, yaitu di mana seseorang anggota menaruh kepercayaan pada kelompoknya. Di sini terdapat pedoman untuk menciptakan kelompok yang efektif. Yang pertama ada tujuan kelompok harus jelas, di mana pada tujuan ini dapat dijalankan dan berhubungan sehingga menciptakan saling ketergantungan yang positif dan menimbulkan tingkat komitmen yang tinggi dari setiap anggotanya. Yang kedua ada komunikasi dua arah yang efektif tercipta dengan baik, sehingga anggota dapat menyampaikan ide dan perasaan mereka dengan tepat dan jelas melalui komunikasi dua arah tersebut. Yang ketiga ada kepemimpinan dan keikutsertaan merata antar anggota kelompoknya. Jadi anggota satu dengan yang lainnya itu harus merata. Yang keempat ada penggunaan kekuasaan dibagi antara anggota dan pengaruhnya pun juga dibagi. Yang kelima ada metode pengambilan keputusan, di mana pada metode ini harus sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Lalu ada ukuran dan pentingnya keputusan yang ada dan jumlah anggota hadir yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang keenam ada mendorong perdebatan yang timbul ketika anggota kelompok menyampaikan pandangan mereka, sehingga di sini ada alasan untuk membuat keputusan yang berbobot atau bervariasi dan kreatif. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu anggota dalam menghadapi konflik dengan menggunakan negosiasi, di mana terdapat jalan tengah untuk memecahkan konflik. Nah, selanjutnya ada materi perubahan. Perubahan sendiri artinya yaitu sebuah bentuk dari perubahan yang sekarang akan menuju sebuah keadaan yang diharapkan atau masa yang akan datang. Nah, kemudian ada perubahan organisasi. Perubahan organisasi sendiri merupakan suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Selanjutnya ada penyebab perubahan organisasi. Nah, penyebab ini dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor yang berasal dari dalam. Dibagi menjadi tiga, yaitu perubahan dengan tujuan, perubahan dengan jumlah personal, dan menurunnya semangat kerja. Nah, permasalahan di sini dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi, menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini ada jenis-jenis perubahan organisasi, yaitu ada dua. Yang pertama perubahan tidak terencana dan perubahan terencana. Perubahan tidak terencana itu merupakan perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Kemudian yang kedua ada perubahan terencana, yaitu perubahan yang dihasilkan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Dibagi menjadi dua, ada kondisi ekonomi dan tindakan perang.
Nah, faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelum-sebelumnya.